Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Yusna and welcome back. Genre thriller kerap menyelipkan kisah romantis di dalam ceritanya. Resep ini umumnya disukai karena adegan romantis serta porsinya tidak berlebihan seperti drama genre romansa pada umumnya. Biasanya juga nih, drama jenis ini dibuat dengan dua gaya. Pertama adalah yang terang-terangan menampilkan adanya romansa di antara karakternya. Sedangkan yang kedua adalah yang hanya menampilkan chemistry yang kuat di antara keduanya. Di mana hal ini terdapat pada salah satu film berjudul Aneti. Guys, ini adalah sebuah film drama thriller romance berbahasa Tamil India tahun 2023 yang disutradarai oleh Vasantha Balan. Dan film ini dibintangi oleh Arjun Das bersama Dusara Vijayan sebagai pemeran utamanya. So, mau tahu gimana kisahnya? Mending langsung aja deh, are you ready? This is Aneti and let's talk about it. Kisah Aneti, yang berarti ketidakadilan, dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Tirumeni yang baru saja melakukan tindakan pembunuhan terhadap salah satu keluarga. Di mana hal itu terlihat jelas dari adanya bercak darah yang masih menempel di wajahnya, serta juga gancu yang ada pada genggamannya. Dan setelah melakukan tindakan tersebut, dia pun segera bergegas mencari akan keberadaan seorang wanita bernama Subu. 1 tahun sebelum peristiwa itu terjadi, Tiru yang bekerja sebagai pengantar makanan di salah satu restoran cepat saji pun terlihat sedang menjalankan tugasnya seperti biasa. Di mana pada malam itu, dia terlihat sudah berada di sebuah apartemen untuk mengantarkan makanan kepada pelanggannya. Tetapi karena dia tidak memiliki uang kembalian, pelanggan tersebut malah terus saja menghinanya, sehingga membuatnya merasa sangat marah dan langsung membunuhnya begitu saja. Hingga keesokan paginya dikala Tiru melihat adanya iklan coklat yang ditayangkan di televisi, dia pun secara tiba-tiba mulai bersikap aneh. Bahkan dia hingga menghancurkan televisi tersebut seakan ada trauma di masa lalu yang masih membekas di benaknya. Dan karena tindakan seperti itu sudah ketiga kalinya dia lakukan, rekan sekamarnya yang bernama Baskar merasa sangat marah. Sebab televisi tersebut memang dia beli menggunakan uang pribadinya sendiri. Dan agar Baskar tidak menyita ponselnya, sahabat Tiru yang bernama Poti pun berjanji akan segera bertanggung jawab, mengingat jika Tiru memang masih membutuhkan ponselnya untuk bekerja. Dan tindakan yang Poti lakukan akhirnya mampu menahan amarah Tiru yang kala itu ternyata telah berniat untuk membunuh Baskar. Namun di saat Tiru sudah berada di salah satu rumah pelanggan untuk mengantarkan makanan, dia malah kembali mendapatkan hinaan hanya karena lupa membawa mayones. Dan tidak lama setelah pria tersebut melemparkan makanan tepat ke wajahnya, Tiru yang merasa marah pun langsung membunuhnya dengan menggunakan kipas angin. Hingga keesokan harinya setelah dia berkonsultasi ke seorang psikiater, barulah terungkap jika ternyata dia memang telah lama menderita OCD akibat trauma di masa lalu, di mana dia memiliki pikiran atau perilaku yang berulang, sehingga membuatnya kerap kali berniat untuk membunuh orang yang ada di sekitarnya. Tetapi tindakan pembunuhan yang dia lakukan kepada kedua korbannya ternyata hanya terbesit di benaknya saja, karena hingga saat ini dia memang belum pernah membunuh siapapun juga. Dan setelah Tiru menjelaskan semua yang dia rasakan, dia pun diberikan obat penenang agar bisa tetap menjaga kestabilan mentalnya. Hingga tak lama kemudian di saat Baskar melihat Tiru keluar dari kantor psikiater tersebut, dia pun mulai merasa sangat khawatir dengan keselamatannya, sehingga dia sempat berdebat dengan Poti untuk mempermasalahkan agar Tiru tidak lagi tinggal dengan mereka. Dan di momen itulah, Tiru pun menjelaskan semuanya kepada mereka berdua. Hingga setelah mereka berdua mendengar langsung pengakuan dari Tiru, Poti akhirnya memutuskan untuk tidur di luar bersama dengan Baskar. Lanjut cerita, karena sudah banyak mendapatkan keluhan dari para pelanggannya, Tiru sempat ingin dinonaktifkan dari pekerjaannya. Namun dengan adanya bantuan dari Poti, dia akhirnya masih diberikan kesempatan untuk tetap bekerja di sana. Hingga pada suatu malam dikala dia sudah tiba tepat di depan pintu gerbang rumah pelanggannya, pesanan yang dia antarnya pun sempat ingin di-cancel akibat keterlambatannya. Tetapi setelah dia menjelaskan bahwa dia baru saja mengalami sedikit kecelakaan, pelanggan yang merupakan Subu itu pun langsung membatalkan niatnya. Dan tanpa memperlihatkan wajahnya, Subu segera mengambil makanan tersebut melalui celah yang ada di pintu gerbangnya, sehingga membuat Tiru hanya bisa melihat tangannya saja yang telah dihiasi menggunakan henna. Dan karena pada malam itu hujan turun sangat deras, Subu menyarankan Tiru untuk tetap meneduh di sana. Bahkan dia hingga memberikan sebuah handuk agar Tiru bisa segera mengeringkan tubuhnya. Dan tindakan itu pun mampu membuat Tiru merasa sangat dihargai. Hingga beberapa hari kemudian di saat dia kembali mengantarkan makanan ke rumah Subu, dia pun akhirnya diminta untuk masuk ke dalam. Namun sayangnya pada saat itu, dia masih belum bisa menemui Subu karena yang menerima makanannya adalah seorang wanita parubaya yang bernama Mengai Karasi.
Dan karena merasa penasaran dengan sosok Subu, dia mencoba mengulur waktu dengan meminta segelas air sambil melihat seluruh foto yang terpajang di ruang tamu. Bahkan keesokan malamnya dikala Subu kembali memesan makanan di tempatnya, dia sendirilah yang mengantarkan makanan tersebut meski dia harus menggunakan akun milik Poti. Dan dia sengaja membungkus makanannya menggunakan box besar agar Subu bersedia membuka pintu gerbangnya. Sehingga di momen itulah, dia pun akhirnya bisa melihat langsung wajah dari sosok wanita yang dia kagumi, meski dia sendiri nampak sangat gugup. Hingga keesokan harinya di saat dia melihat Subu pergi bersama sang nenek ke sebuah minimarket, dia pun memilih untuk segera mengikutinya sehingga membuat Subu hanya dapat terdiam dan langsung memalingkan wajahnya. Tetapi karena dia tidak mendorong trolinya, selain diletakkan neneknya pun hancur berantakan. Dan setelah melihat bagaimana perlakuan kasar sekaligus hinaan yang kerap dilontarkan oleh Mengai Karashi, barulah terungkap jika Subu ini ternyata adalah seorang asisten rumah tangga. Ketika melihat tindakan tersebut, Tiru memutuskan untuk langsung pergi meninggalkannya, sehingga membuat Subu merasa sangat bersalah, sebab dia merasa jika dirinya telah menipu Tiru, yang pada kenyataannya, dia hanyalah seorang gadis biasa yang berasal dari kalangan bawah. Dan dikala dia mendapat informasi jika adik laki-lakinya sedang berada di kantor polisi, dia segera menuju ke sana untuk mengajukan jaminan pembebasan, menggunakan uang yang selama ini telah susah payah dia kumpulkan. Bahkan, dalam kondisi yang seperti itu, sang ayah yang bernama Subayah malah asik menikmati minuman keras, sehingga membuatnya semakin merasa jengkel, sebab dia berasumsi jika keluarganya lah yang telah menghancurkan masa depannya. Singkat cerita, di saat Subu mendengar ponsel milik majikannya yang terus berdering, dia pun langsung mengangkat panggilan tersebut yang nyatanya dari anak kandung Mengai Karashi yang bernama Aji. Di mana Mengai Karashi memang memiliki dua anak yaitu Aji dan juga Anita yang kini tinggal di Amerika bersama keluarga mereka. Dan sama halnya seperti sang ibu, Aji juga ternyata memiliki sikap yang arogan. Bahkan, dia hingga tidak segan menegur Subu yang diketahui sering meminta izin untuk pulang ke rumahnya. Dan dikala panggilan tersebut telah diberikan kepada Mengai Karashi, dia pun menjelaskan jika sebenarnya dia merasa sangat kesepian meski hidupnya berkelimang harta. Itu sebabnya dia meminta izin untuk tinggal di Amerika bersama dengan mereka semua, agar dia bisa terus bermain bersama dengan cucu-cucunya. Tetapi sayangnya, keinginan tersebut langsung dilarang oleh Aji dengan berbagai macam alasan. Hingga tak lama kemudian di saat Subu mendapat pesan dari Tiru yang sudah berada di depan pintu gerbang untuk mengantarkan makanan, dia segera datang menghampirinya. Dan karena dia sadar akan perubahan sikap Tiru, dia mencoba mengajaknya berbicara sehingga di momen itulah Tiru pun menjelaskan jika dia merasa sangat menyesal telah mengikuti Subu beberapa hari yang lalu, sebab dia merasa jika dirinya lah yang telah membuat Subu dihukum oleh majikannya. Kemudian di dalam penjelasannya dia juga mengatakan bahwa sebenarnya dia memang sudah lama mengetahui status Subu, di mana hal tersebut bisa dia sadari ketika Subu memberikannya handuk. Dan sejak saat itulah hubungan yang terjalin di antara mereka pun kian semakin dekat. Bahkan, Tiru juga tidak segan mengajak Subu datang ke tempat tinggalnya untuk diperkenalkan kepada Poti. Dan dengan adanya kehadiran Subu di hidupnya, nampaknya mampu membawa dampak positif bagi kesehatan mental Tiru, sehingga membuat psikiaternya ikut merasa bahagia ketika dia mendengar informasi tersebut. Namun beberapa bulan kemudian di saat Subu memberikan hadiah coklat tepat di hari ulang tahunnya, Tiru pun seketika teringat kembali peristiwa kelam di masa lalunya, sehingga dia langsung menghancurkan coklat tersebut begitu saja dengan wajah penuh amarah. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, di keesokan malamnya dia sengaja mengajak Subu bertemu di suatu tempat untuk menjelaskan penyakit mental yang dideritanya. Dan selama ini, dia memang terpaksa menyembunyikannya karena dia takut jika Subu akan membenci dirinya. Tetapi pada kenyataannya, Subu sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan dia hingga berjanji akan terus berada di samping Tiru. Hingga keesokan harinya dikala Subu meminta izin kepada majikannya untuk pulang ke rumah, Mengai Karashi malah mempertanyakan isi di dalam tasnya, seakan dia curiga jika Subu telah mencuri barang berharga di rumahnya. Dan karena tidak ingin dicap sebagai pencuri, Subu langsung mengeluarkan semua barang yang dia bawa. Bahkan dia hingga rela melepas pakaiannya agar Mengai Karashi tidak mencurigai dirinya lagi. Tetapi karena telah dianggap tidak sopan, Mengai Karashi yang jengkel malah langsung menamparnya, sehingga membuat Tiru yang melihat peristiwa tersebut merasa sangat marah. Dan agar bisa mengendalikan amarahnya, dia pun sengaja mengkonsumsi beberapa pil yang telah diberikan oleh psikiaternya. Karena pada kala itu, dia memang telah berniat untuk membunuh Mengai Karashi, di mana hal tersebut sempat dia utarakan di hadapan Subu. Lalu pada suatu malam setelah Subu menceritakan tentang kehidupan keluarganya sambil menangis, Tiru yang merasa tak tega pun mencoba menenangkannya dengan cara memeluk tubuhnya. Tetapi sayangnya,
Kebersamaan mereka berdua malah disalahartikan oleh Mengai Karashi yang kala itu memergoki mereka. Dan karena tidak tahan melihat kekasihnya selalu mendapatkan tindakan kekerasan, Tiru sempat mengajak Subu untuk ikut bersamanya. Namun Subu malah menolak dan memohon kepada Tiru untuk segera pergi agar tidak terjadi keributan. Hingga beberapa jam kemudian ketika Tiru masih tertidur pulas, dia pun mendapatkan panggilan dari Subu yang ingin meminta tolong untuk membawa majikannya ke rumah sakit. Di mana menurut penjelasan sang dokter, Mengai Karashi ternyata telah meninggal dunia 2 jam yang lalu. Dan karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar mobil ambulans, Subu terpaksa harus menggunakan kartu ATM milik majikannya yang disertai dengan adanya nomor PIN di belakang kartu tersebut. Sementara karena pada saat itu kedua anak Mengai Karashi masih tidak bisa dihubungi, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menyimpan jenazahnya sementara waktu di tempat yang telah direkomendasikan oleh pihak rumah sakit. Hingga pada malam harinya di kala Poti baru saja ingin pergi mengantarkan makanan ke salah satu rumah pelanggannya, dia pun malah mengalami kecelakaan tak jauh dari lokasinya bekerja. Dan karena dia harus segera dioperasi, Tiru sempat meminjam kartu ATM milik Mengai Karashi kepada Subu. Namun sayangnya Subu tidak bisa melakukan hal itu, sebab dia tidak ingin mencari masalah dengan keluarga majikannya. Dan tak lama setelah Tiru mengakhiri panggilan mereka, dia pun dihampiri oleh seorang supir bajai kenalannya yang rela memberikannya uang pinjaman, sehingga membuat nyawa Poti akhirnya masih dapat diselamatkan. Hingga keesokan paginya ketika Subu menyadari jika kartu ATM milik majikannya telah menghilang, dia pun segera menemui Tiru di rumah sakit untuk menjelaskan hal ini. Karena dia yakin jika adiknya lah yang telah mencurinya. Hingga tak lama kemudian di saat Subu mendapat panggilan dari Aji yang ingin bertanya kabar ibunya, dia pun terpaksa berbohong dengan mengatakan jika Mengai Karashi kini sedang beristirahat di dalam kamar. Dan bersamaan dengan kebohongan yang Subu katakan, kita pun akan dibawa ke salah satu scene di mana Tiru terlihat datang menghampiri Subu setelah dia melakukan pembunuhan. Yang mana pada scene tersebut, Tiru nampak sangat marah kepada Subu yang dianggap telah mengkhianati kepercayaannya. Kita kembali ke kisah masa lalu. Ketika Tiru bertanya akan apa alasan Subu berbohong kepada Aji, Subu pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia takut dianggap sebagai pencuri sebab dia sadar jika keluarga Mengai Karashi memang bagaikan iblis. Dan agar bisa segera mengembalikan uang yang telah dicuri oleh adiknya, mereka berdua berusaha mencari pinjaman kepada orang lain. Tetapi sayangnya tak ada satupun dari mereka yang bersedia memberikan pinjaman. Dan karena kedua anak Mengai Karashi terus saja menghubungi Subu, Tiru pun sengaja mengulur waktu dengan cara membayar seorang wanita bernama Kalaimani untuk menyamar sebagai si nenek. Karena Kalaimani ini memang pernah menjadi juara 1 dalam perlombaan meniru suara orang lain. Tetapi meskipun pada saat itu rencana mereka hampir saja berhasil, tetapi Nita malah meminta kepada ibunya untuk segera membuka pintu gerbang karena akan ada kejutan spesial yang ingin dia berikan di hari ulang tahun sang ibu. Di mana hal tersebut mampu membuat Subu merasa sangat khawatir. Dan kekhawatirannya pun semakin bertambah dikala dia mendapati jika kedua anak majikannya ternyata kini sudah tiba di sana bersama dengan keluarga mereka semua. Subu, lagi dari kiri. Dan pada awalnya, Kalaimani dengan santainya menjelaskan kepada Anita bahwa dia memang dibayar untuk menjadi ibu mereka yang kini sedang dirawat di rumah sakit. Karena dia sendiri memang belum sadar jika Mengai Karashi nyatanya telah meninggal dunia. Sampai akhirnya, Aji dan Anita pun merasa sangat murka setelah Subu mencoba memberanikan diri untuk mengakui semuanya. Mereka akhirnya memilih untuk membawa kasus ini ke jalur hukum di bawah pimpinan Inspektur Chandrasekhar. Bahkan Nita hingga meminta kepada pihak yang berwajib untuk segera melakukan otopsi, karena dia yakin bahwa ada yang tidak wajar dengan kematian ibunya. Sementara mengingat jika Kalaimani memang tidak sepenuhnya bersalah dalam kasus ini, dia pun langsung dibebaskan oleh Chandrasekhar setelah memberikan kesaksian. Namun tidak dengan Tiru dan juga Subu yang masih harus menunggu di kantor polisi. Dan Subu memang sengaja tidak menceritakan tentang kejahatan adiknya, karena dia tidak ingin seluruh keluarganya ikut terlibat dalam masalah ini. Hingga tak lama kemudian setelah Anita mendapatkan informasi jika ibunya meninggal akibat keracunan, dia pun langsung mencoba membunuh Subu di kantor polisi untuk membalaskan dendamnya. Dan karena kepemilikan senjata ilegal sekaligus percobaan pembunuhan, dia hampir saja mendekam di balik jeruji besi. Namun dengan adanya bantuan dari pamannya yang bernegosiasi dengan Chandrasekhar, dia pun akhirnya terbebas dari hukuman tersebut. Hingga keesokan harinya dikala Chandrasekhar mendengar penjelasan Tiru terkait tindakan Mengai Karashi yang sering sekali menyiksa Subu, dia yakin jika Subulah dalang di balik semua ini. Itu sebabnya dia sengaja mengajukan pertanyaan menjebak kepada Subu seakan Tirulah yang membongkar kejahatannya.
Tak lama setelah keluar dari ruang penyelidikan, Subu mulai teringat kembali ucapan Tiru yang sering mengatakan bahwa dia ingin sekali membunuh majikannya. Dan karena dia berasumsi jika Tirulah yang melakukan hal tersebut, dia pun langsung mengutarakan kekecewaannya sehingga mampu menarik perhatian semua orang termasuk Chandrasekhar. Sehingga dengan adanya bukti ucapan tersebut, Tiru pun akhirnya kembali dimasukkan ke dalam ruangan untuk diinterogasi. Bahkan, dia hingga berulang kali mendapatkan tindakan kekerasan saat interogasi itu dilakukan. Dan dikala Chandrasekhar datang ke tempat tinggal Tiru untuk mencari informasi terkait latar belakang keluarganya, dia pun mendapatkan informasi dari Bhaskar tentang penyakit mental yang dialaminya. Dan karena terus mendapat desakan dari atasannya, Chandrasekhar kembali menyiksa Tiru agar dia bersedia mengakui kejahatannya. Sehingga bersamaan dengan tindakan penyiksaan tersebut, kita pun akan dibawa ke scene masa lalu tepatnya, dikala Tiru masih duduk di bangku sekolah dasar. Di mana pada saat itu dia terlihat sedang berdiri di depan sekolah untuk menanti kedatangan ayahnya, yang kita sebut saja bernama Murti. Lalu di hadapan sang ayahlah dia pun meminta sebuah coklat seperti yang dimakan oleh teman sekelasnya. Dan meski harga coklat tersebut terbilang cukup mahal, namun Murti berjanji akan tetap membelikannya sebagai hadiah di ulang tahunnya nanti. Hingga beberapa minggu kemudian tepat di hari ulang tahun anaknya, Murti yang bekerja sebagai karyawan di toko kelontong pun meminta izin kepada bosnya agar dia diberikan coklat seperti yang anaknya inginkan. Tetapi mengingat jika dia memang masih memiliki banyak hutang, bosnya pun tidak menyetujui akan hal itu, sehingga Murti memilih untuk mengambilnya secara paksa demi bisa menyenangkan hati sang putra. Sebab dia memang berniat untuk membayar coklat tersebut dengan memotong dari sebagian gajinya nanti. Namun karena tanpa sengaja dia melukai kepala bosnya, dia pun langsung dituduh atas tuduhan pencurian sekaligus percobaan pembunuhan. Hingga tak lama kemudian dikala dia menyadari kehadiran anaknya yang datang ke sana, dia sempat memohon kepada bosnya untuk bersedia memaafkannya. Karena dia tidak ingin jika Tiru hingga melihatnya dalam kondisi yang seperti itu. Tetapi sang bos sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut sehingga membuat Tiru merasa sangat bersedih ketika dia melihat sang ayah harus memohon di hadapan orang lain. Dan sebagai sosok ayah yang baik, Murti mencoba untuk tetap tersenyum agar anaknya tidak terus merasa khawatir. Sampai akhirnya, ketika melihat sang ayah dibawa ke kantor polisi, sambil menangis Tiru pun mengatakan bahwa dia sudah tidak ingin coklat lagi, karena dia sadar jika semua ini adalah kesalahannya. Hingga pada malam harinya setelah Murti sudah kembali ke rumah dengan diantar oleh salah satu anggota polisi, dia pun langsung memberikan 2 bungkus coklat yang tadi dia sembunyikan di dalam sakunya. Sehingga membuat Tiru pun merasa sangat ketakutan ketika dia menyadari adanya bercak darah sang ayah yang masih menempel di bungkus coklat tersebut. Dan agar anaknya tidak terus merasa khawatir, Murti sengaja berbohong dengan berkata jika dia masih baik-baik saja. Tetapi tak lama kemudian dikala Tiru sudah tertidur, dia pun mulai merasakan sakit di bagian dalam organ tubuhnya akibat siksaan yang telah dia dapatkan, sehingga membuat nyawanya akhirnya tidak bisa terselamatkan lagi. Dan kematian sang ayah pun nyatanya mampu menjadi pukulan yang sangat amat mendalam bagi Tiru. Itu sebabnya, di beberapa hari kemudian dia terlihat ingin mencoba untuk membalaskan dendam dengan cara melemparkan batu tepat ke arah pria tersebut. Di mana hal itu ternyata hanyalah terbesit di benaknya saja, sehingga di sini baru terungkap jika kematian ayahnya lah yang mengakibatkannya mengalami OCD. Kita kembali ke timeline utama karena Tiru sudah bersedia mengakui kesalahannya. Dia pun dibawa ke rumah korban untuk melakukan rekonstruksi ulang, di mana menurut kesaksiannya Subu memang sama sekali tidak ikut terlibat dalam masalah ini. Namun tak lama setelah dia memberikan kesaksiannya, ada salah satu petugas yang tanpa sengaja berhasil menemukan sepucuk surat yang tergeletak di bawah ranjang. Yang mana pada surat tersebut tertulis jelas jika korban sendirilah yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, karena dia telah mengetahui akan niat buruk dari anak-anaknya yang ingin mengirimnya ke panti jompo setelah menjual rumahnya. Dan setelah dia meninggal dunia, surat itu pun terbang terhembus angin sampai akhirnya tergeletak di bawah ranjang. Namun meski telah mendapatkan barang bukti yang kuat, Chandrasekhar masih tidak percaya begitu saja sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk segera membawa surat itu ke laboratorium untuk diselidiki lebih lanjut. Dan setelah mengetahui semua kebenarannya, Subu langsung bersujud di hadapan Tiru sebab dia sadar jika ucapannya lah yang telah membuat Tiru dijadikan tersangka. Dan karena merasa telah dikhianati, naluri membunuh Tiru seketika kembali muncul sehingga membuatnya memilih untuk segera pergi. Sementara di lokasi yang berbeda, pihak keluarga Anita pun terlihat sedang memberikan uang kepada Subiah agar dia merelakan Subu untuk ikut pergi ke Amerika bersama dengan mereka. Hingga tak lama kemudian setelah Tiru dan juga Subu resmi dibebaskan dari hukumannya, Subu mencoba untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah dia perbuat. Namun sayangnya Tiru sama sekali tidak memperdulikannya. Sehingga bersama dengan langkah kaki Tiru yang mulai berjalan pergi menjauh,
dia pun kembali teringat kenangan yang pernah mereka lalui bersama. Sampai akhirnya, dia pun jatuh pingsan karena kekurangan energi dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga yang melihatnya. Keesokan harinya seluruh karyawan di tempatnya bekerja pun terlihat sedang melakukan aksi unjuk rasa agar bisa mendapatkan hak mereka yang hingga kini belum terpenuhi. Dan setelah Tiru tersadar di rumah sakit, dia memilih untuk segera kembali ke tempat tinggalnya meski kondisi tubuhnya masih sangat lemah. Sehingga di momen itulah, dia merasa sangat bersedih ketika menemukan foto mendiang sang ayah yang sudah tergeletak di tumpukan sampah. Dan dikala dia mencoba membersihkannya, foto tersebut malah semakin hancur layaknya seperti perasaan yang kini sedang dia rasakan. Sementara di lokasi yang berbeda, Subu pun nampak sudah berada di kantor registrasi bersama keluarga Mengai Karasi untuk menandatangani surat wasiatnya. Karena di dalam surat tersebut, Mengai Karasi ternyata telah menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepada Subu. Itu sebabnya, mereka sengaja membeli Subu dari ayahnya, agar nantinya mereka bisa merebut kembali harta tersebut. Tetapi karena Subu tidak ingin dibawa ke Amerika, dia akhirnya memilih untuk segera pergi melarikan diri, dikala Anita bersama keluarganya sedang sibuk berdiskusi. Dan ketika menyadari akan hal itu, mereka semua segera bergegas untuk mencari di mana keberadaannya. Subu? Kita beralih ke lokasi yang berbeda karena Tiru berasumsi jika Baskarlah yang telah membuang seluruh barang miliknya. Dia pun sempat mengutarakan kekecewaannya sebelum dia pergi dari sana. Sementara karena sudah tidak tahan lagi dengan tindakan karyawannya yang terus melakukan aksi unjuk rasa, pemilik resto itu pun memerintahkan manajernya untuk segera memanggil pihak yang berwajib. Dan bersama dengan perintah yang dia berikan, Tiru pun terlihat mulai melangkah masuk seorang diri tanpa memperdulikan rekan-rekannya. Sedangkan di saat Subu mendapati tempat tinggal Tiru yang masih dalam kondisi terkunci, dia akhirnya memutuskan untuk langsung datang ke tempat kerjanya. Namun sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang mengetahui di mana keberadaan Tiru, karena mereka memang masih sibuk menuntut hak mereka semua. Hingga tak lama kemudian dikala seluruh karyawan yang berunjuk rasa mulai dipukul mundur oleh pihak yang berwajib, Tiru yang telah dipenuhi amarah, akhirnya membunuh atasannya sendiri di dalam toilet tanpa diketahui oleh siapapun. Dan setelah dia mengganti pakaiannya, dia memutuskan untuk segera pergi dari sana saat itu juga. Singkat cerita, setelah Aji berhasil menemukan di mana keberadaan Subu, dia pun langsung dibawa kembali ke rumahnya. Dan agar anak-anaknya tidak melihat tindakan kekerasan yang dia lakukan, Aji meminta kepada istrinya untuk segera membawa mereka semua masuk ke dalam kamar. Dan guys, karena tidak tega melihat Subu diperlakukan seperti itu, salah satu keluarga mereka yang bernama Nirmal sempat mencoba untuk menolongnya. Namun apa yang dia lakukan malah semakin memancing amarah keluarganya, sehingga dia pun diminta untuk segera masuk ke dalam. Hingga tak lama kemudian di saat Tiru melihat Subu yang memohon ampun di hadapan mereka semua, dia pun seketika teringat kembali kejadian yang dahulu menimpa ayahnya. Sehingga tanpa berpikir panjang, dia langsung menghajar mereka semua untuk meluapkan amarahnya. Bahkan, meskipun pada kala itu Anita sempat melesatkan timah panas ke arahnya, tetapi hal tersebut nampaknya sama sekali tidak berarti, sehingga di saat Anita berusaha bersembunyi di dalam kamar mandi, Tiru yang marah langsung membunuhnya begitu saja. Dan tak lama setelah dia berhasil menemukan di mana tempat persembunyian Aji, dia segera menyeret tubuhnya ke ruang tamu kemudian membunuhnya dengan cara yang sangat kejam, di mana tindakan tersebut mampu membuat Subu merasa sangat ketakutan. Dan ketika Tiru sudah berada tepat di hadapannya, Subu segera bersujud meminta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan, sehingga membuat Tiru pun terjebak dalam masalah ini. Bahkan, dia rela jika harus kehilangan nyawanya sendiri untuk menebus semua kesalahannya. Dan setelah melihat Subu yang memohon dengan cara yang seperti itu, amarah Tiru pun seketika menghilang, karena jika dia tidak memaafkan Subu, maka dia bukanlah manusia. Dan jika dahulu, si pemilik toko juga bersedia memaafkan kesalahan yang diperbuat oleh ayahnya, mungkin hidupnya akan jauh lebih bahagia. Kemudian sambil memegang erat kedua tangan Subu, Tiru pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia sangat mencintai Subu. Dan bersama dengan berakhirnya semua ini, dia pun berhalusinasi seakan bisa bertemu lagi dengan sang ayah ketika menjemputnya pulang sekolah. Bersama dengan itulah guys, film pun berakhir. Oke guys, Aneti adalah sebuah film drama thriller romance berbahasa Tamil India tahun 2023 yang disutradarai oleh Vasantha Balan. Dan film ini dibintangi oleh Arjun Das bersama Dusara Vijayan sebagai pemeran utamanya. Disutradarai oleh Vasantha Balan, film ini menjanjikan pengalaman sinematik yang menawan dan menggugah pikiran bagi para penontonnya. Dengan alur cerita yang kuat dan pemeran ensemble, Aneti bertujuan untuk memberikan pengaruh yang kuat kepada pemirsa. Film ini berkisah tentang tema keadilan dan moralitas, mengeksplorasi kompleksitas dan dilema yang dihadapi oleh para karakter,
Hal ini menyelidiki sistem yang korup dan tidak adil yang ada di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan penting tentang etika dan integritas. Annette juga menampilkan aktor-aktor berbakat yang membawa permainan terbaik mereka ke layar. Penampilan mereka diharapkan terpuji dan meninggalkan kesan mendalam bagi penonton. Dan film ini juga membanggakan nilai produksi terbaik, memastikan pengalaman visual yang menakjubkan serta mendalam. Film ini pun juga berupaya menjelaskan ketidakadilan yang lazim yang terjadi di masyarakat dan mendorong penonton untuk merefleksikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka sendiri. Dengan alur cerita yang menarik, penampilan yang luar biasa, dan kualitas produksi yang tinggi, Annette siap untuk memberikan dampak yang signifikan kepada para penonton tergantung pada pola pikir mereka. Jadi secara keseluruhan film ini sangat layak untuk disaksikan. So guys, gimana pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan ulasan kalian di kolom komentar ya. Oke deh, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita, dan seperti biasa, jika kalian suka like, nggak suka silahkan dislike. Komen kalau ada kesalahan dan subscribe kalau masih mau dengerin ocehan gue. So gue tutup video ini, see you next video, my name is Yusna Firdaus and thank you.